Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah sahabat merasakan ketika doa yang setiap malam kita panjatkan seakan tak kunjung terkabul? Ketika usaha sudah kita lakukan, namun jalan terasa buntu. Hati mulai bertanya, apakah Allah mendengar doaku? Apakah aku sudah cukup berdoa? Sahabat beriman, jangan buru-buru merasa kecewa, karena boleh jadi jawaban doa kita bukanlah tidak, melainkan tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hidup tidak semua yang kita inginkan langsung Allah kabulkan. Ada kalanya kita diuji dengan kesempitan rezeki, banyak kebutuhan yang menumpuk, atau hajat-hajat besar yang belum kunjung terwujud. Mungkin hati kita bertanya-tanya, mengapa aku harus melalui ini? Apakah Allah tidak mendengar doa-doaku? Padahal Allah tidak pernah lalai sedikit pun. Allah Maha mengetahui waktu yang tepat, dan bisa jadi jawaban atas doa kita bukan tidak, melainkan tunggu. Karena Allah telah berfirman, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6. Namun sebelum kita lanjutkan, sahabatku, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan sahabat dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata tentang seorang hamba Allah yang tengah berada di ujung keputusasaan. Hutang menumpuk, pekerjaan terasa buntu, dan doa-doanya seolah tak juga dikabulkan. Hingga akhirnya di suatu malam ia berserah sepenuhnya kepada Allah. Dalam sujud terakhirnya ia berdoa dengan penuh keyakinan, membaca doa ini sebanyak 3 kali dengan hati yang pasrah. Dan Masya Allah, tidak lama setelah itu jalan keluar datang dari arah yang tidak pernah ia sangka. Hajatnya tercapai, rezekinya datang, dan hatinya penuh rasa syukur.
Inilah bukti bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang benar-benar berserah diri kepadanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah nyata yang tadi kita dengar mengajarkan satu hal penting. Ketika semua jalan terasa buntu, justru saat itulah kita harus berserah total kepada Allah. Dan tempat terbaik untuk berserah bukanlah di hadapan manusia, melainkan dalam sujud kita yang terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan sahabat, di saat kening kita menyentuh bumi, disitulah sebenarnya pintu langit terbuka lebar. Saat itulah doa yang kita panjatkan memiliki kekuatan yang sangat besar. Maka jangan biarkan sujud kita berlalu begitu saja tanpa doa. Ada doa-doa indah yang bisa kita amalkan dalam sujud terakhir. Doa yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun doa-doa yang maknanya selaras dengan syariat. Yang pertama, doa yang penuh dengan kelembutan hati. Allahumma inni as'aluka bihubbikali, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan cintamu kepadaku. Doa ini sederhana, tapi maknanya sangat dalam, karena kita bersandar kepada cinta Allah, bukan pada cinta kita yang terbatas, tapi pada kasih sayang Allah yang tanpa batas. Lalu yang kedua, doa memohon kecukupan rezeki halal. Allahumma fini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Hadis riwayat Tirmizi, yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dan kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak membutuhkan selainmu. Doa ini bukan hanya meminta rezeki, tapi juga meminta perlindungan dari yang haram, karena rezeki yang halal meskipun sedikit lebih membawa berkah daripada harta haram yang melimpah. Dan yang ketiga, doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal agar dibaca setiap selesai sholat, namun bisa pula kita panjatkan dalam munajat sujud terakhir. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis riwayat Abu Dawud, yang artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Sahabat, tiga doa ini adalah bekal aku. Bayangkan, jika setiap sujud terakhir kita tidak hanya berisi keheningan, tetapi berisi doa-doa ini dengan penuh keyakinan, insya Allah, apa yang kita anggap mustahil sekalipun bisa Allah wujudkan dengan caranya yang indah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup ini adalah perjalanan panjang penuh ujian. Kadang kita merasa doa tak kunjung terkabul, rezeki serasa tersendat, jalan terasa buntu. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah lalai. Dia selalu mendengar doa-doa kita. Jika sampai saat ini doa kita belum dijawab, mungkin karena Allah ingin kita terus mengetuk pintunya. Mungkin karena Allah ingin
melihat kesungguhan kita dalam sujud, dan boleh jadi karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Maka jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa. Jadikan sujud terakhir dalam sholat kita sebagai momen paling tulus untuk memohon, karena disitulah kita paling dekat dengan Allah. Sahabatku, jika kajian ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, berikan like, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaat. Tuliskan pula doa dan hajat Anda di kolom komentar. Insya Allah kita akan aminkan bersama-sama, dan semoga Allah kabulkan segala doa kita dengan caranya yang paling indah. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan putus asa, dan jangan berhenti bersyukur, karena Allah Maha Pemurah, Maha Mendengar, dan Maha Mengabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.